Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masih, di kuliah struktur baca satu. Kalau kemarin kita video kemarin saya potong agar nggak terlalu panjang. Kita masih membahas tentang ini, jadi konfigurasi konfigurasi sambungan baut. Jadi yang kemarin kita sudah belajar untuk yang konfigurasi simetris. Sekarang kita akan coba belajar tentang konfigurasi sambungan baut yang stagger atau zigzag. Baik, ini konfigurasi yang zigzag, sambungan baut yang zigzag seperti ini ya, yang kondisi yang kedua ini. Jadi fungsinya, jadi kapan kita harus di lapangan menggunakan yang simetris, kapan kita harus menggunakan yang zigzag. Jadi untuk yang kalau kita tahu mungkin di kemarin Pak sebenarnya sudah sempat dibahas juga, di mana jarak antar baut itu ada aturannya. Jarak kalau kita misal kita lihat yang di pola yang simetris di sini ada jarak dari ujung baut ke daerah plat paling tepi. Itu ada aturannya kalau nggak salah, kalau dulu saya masih belajar di Pak Sumirin, itu kita disebut kalau nggak salah S1 dan S. Adalah jarak-jarak minimal atau jarak kalau S itu adalah jarak jarak antara baut. Kemudian kalau S1 saya nggak ngerti mungkin agak kebalik. Kalau misalnya ada yang salah, kira-kira seperti ini yang jelas. Kalau S adalah jarak antar baut, S1 adalah jarak dari baut ke ujung paling tepi, ujung plat paling tepi. Itu adalah S1 dan S. Yang jelas S1 dan S ini ada aturannya sendiri, ada jarak minimalnya. Nanti mungkin di video terakhir yang kalau kita bahas tentang khusus tentang sambungan baut, nanti akan kita coba jelaskan juga jarak antar baut secara detail berdasarkan SNI tahun 2015. Untuk menghemat jarak space ini, jarak atau jarak antar baut dan jarak baut tepi ya, jadi maka kita bisa gunakan skema pola zigzag. Jadi sebenarnya pola zigzag itu ya fungsinya untuk menghemat apa namanya, space atau ruangan yang bisa kita gunakan untuk sambungan baut. Jadi untuk kalau kemarin sebentar, saya lihat sebentar, udah enggak. Oke, di sini enggak ada. Jadi untuk pola stagger atau zigzag itu ada pengaruh jenis-jenis apa namanya, probabilitas kegagalan. Mungkin saya akan tampilkan di sini. Oke, di sini ya di PowerPoint, slide PowerPoint. Jadi lubang-lubang berpola stagger, misal seperti ini, ada dua baris ya, satu sedikit, nggak usah, nggak apa-apa. Ini yang baris pertama, baris yang kedua. Jadi ada dua baris, polanya dia zigzag. Kemudian pola keruntuhan itu kira-kira kan saya berikan ilustrasi seperti ini. Nanti saya nggak ngerti ini kemarin PowerPoint-nya sudah saya berikan atau belum. Kalau nanti coba saya cek. Kalau misalnya belum nanti atau kalau nggak nanti tetap saya akan tampilkan di kolom deskripsi. Nanti bisa kalian download di situ PowerPoint di sini. Jadi di sini ada misal ada pola zigzag ada 4 ini ya, 4 baris ya, 1, 2, 3, dan 4. Maka ada beberapa kemungkinan kegagalan. Jadi kegagalan seakan-akan kalau kita ada apa namanya ini plat kita tarik begitu, maka dia ada pola kemungkinan kegagalan yang pertama, dia kegagalan lurus seperti itu. Jadi dia membelah di dua baut, di dua lubang baut. Kemudian ada kegagalan kedua, dia membelah ke tiga baut ke sini, kemudian datang ke lurus. Ada yang kemungkinan ketiga yaitu dia bisa menghancurkan terjadi kegagalan melewati tiga lubang baut tapi di mana lubangnya dia zigzag. Ingat ada oke, ada tiga kemungkinan kegagalan. Jadi sebenarnya jenis banyaknya kegagalan ini tergantung dari banyaknya apa namanya ini baris. Jadi bisa kegagalan lurus seperti ini, kegagalan yang pertama, kegagalan yang kedua dia pertama dia gagal di ujung paling apa namanya atas ya, lubang yang paling atas, kemudian dia merembet, dia diagonal, kemudian dia merembet ke lubang yang berada di bawahnya. Itu yang kemungkinan kegagalan kedua.
Kemudian kegagalan ketiga dari dia gagal di lubang baut pertama, kemudian dia merembet ke lubang yang arah diagonal, kemudian lubang ke arah diagonal dia juga mengalami kegagalan. Itu bedanya kegagalan 1, 2, dan kegagalan 3. Kemudian, nanti kalau kalian, mengerjakan tugas atau mungkin melakukan suatu menghitung suatu sambungan gitu ya, untuk, jenis-jenis kemungkinan kegagalan bisa kita, berikan suatu notasi saja. Jadi notasinya kita nggak perlu menggambar seperti itu yang ada di PowerPoint, tapi kita cukup menggunakan notasi. Misal, di struktur awal atau kondisi awal di sini kita berikan notasi A, B, C, D. Mungkin bisa dia di sini kita tulis E, F, G, mungkin H, I, J. Atau mungkin kita berikan ini aja biar kalian juga lebih bisa mengikuti ya. A, B, C, D, mungkin di sini saya buat E, F, G, H, ini I, J, K, L. Ya, di sini mungkin ada tambahan lagi. M, N, O, P. Jadi seperti ini. Sebenarnya kalau kita ini baru saya cek juga. Sebenarnya ada empat tipe kegagalan. Nanti kita coba cek kegagalan keempat itu apa. Jadi kegagalan pertama, jadi bisa kita tuliskan kegagalan jalur kerusakannya melalui jalur kerusakan A, ini A ya, kemudian ini melalui B, kemudian melalui C, dan terakhir kita masuk ke D. Ini C ya, C dan di sini D. Jadi A, B, C, D itu adalah kegagalan pertama. Dan perlu kalian ingat juga, kegagalan A, B, C, D itu sebenarnya sama jalurnya dengan E, F, G, H. Artinya kegagalan E, F, G, H juga melalui dua baut dari ujung atas sampai ujung bawah. Nanti untuk perhitungan, karena ini fungsinya adalah untuk menghitung luas neto ya, atau luas penampang bersih. Kalau kemarin luas penampang bersih dari pola yang simetris itu mudah, tapi kalau kita pola yang zigzag itu harus ada hitungan, yaitu ada pengaruh diagonal S kuadrat per 4G. Nanti S kuadrat itu apa, 4G itu apa, nanti kita coba cek bareng-bareng. Jadi kemungkinan kembali lagi ke sini, jadi kemungkinan kegagalan pertama melalui jalur ABCD kalau kita lihat dari gambar yang ada di sini. Dan pola kegagalan ABCD itu sama seperti jalur EFGH atau juga sama dengan IJKL atau MNOP, atau yang jelas dia mengikuti garis lurus dan melewati dua lubang baut. Itu kegagalan kedua. Kemudian kegagalan pertama ya. Jadi kegagalan lanjut ya, kegagalan kedua itu adalah melalui lajur A, B, di sini ada F ya, di sini F, kemudian G dan H. Jadi kegagalan kedua A, B, F, G, H. Jadi nanti kalau kalian mengerjakan tugas atau melaksanakan atau menghitung ya, mendesain, tulis saja A, B, F, G, H, di mana notasinya sudah kalian tulis seperti yang ada di gambar atas dulu. Jadi A, B, F, G, H itu sebenarnya sama mungkin dengan pola keruntuhan, apa ya contohnya, yang jelas kalau sebentar saya akan coba di sini, mungkin sama dengan pola kegagalan A, B, C, G, H. Jadi A, B, C, G, H itu adalah ini. Saya akan tuliskan gini, A, B, C, G, H. Jadi dia tetap melalui dua atau totalnya adalah 3 lubang baut dan ada satu jalur yang diagonal. Jadi melalui totalnya 3 sambungan baut ya, atau 3 lubang baut dan melewati jalur satu diagonal. Ini juga sama, satu diagonalnya ada di situ. Jadi bisa kita katakan sama, A, B, F, G, H itu sama dengan A, B, C, G, H, atau mungkin apa, E, F, oh, F nggak bisa ya, jadi mungkin I, J, F, G, H, atau mungkin I, J, K, O, P, atau I, J, N, O, P, itu sama, atau ya itu ya, yang jelas itu ya, mungkin ada contoh jalur yang mirip, tapi yang jelas
Untuk kegagalan yang kedua adalah totalnya ada 3 baut dan satu jalur diagonal. Itu yang perlu apa namanya, perhatikan. Jadi kalau kita di sini 2 lubang, 0 diagonal. Dan kita bisa tuliskan seperti itu. Entah apa jalurnya seperti apa, yang jelas kalau 2 lubang dan 0 diagonal, maka dia masuknya ke kegagalan yang pertama. Atau ya nanti yang jelas itu kegagalan yang kita kelompokkan yang pertama. Kemudian kegagalan kedua, dia melewati 3 lubang, kemudian ada satu diagonal. Untuk yang kegagalan, kelompok yang kegagalan yang kedua. Kemudian ke kelompok kegagalan yang ketiga, kalau kita lihat di sini, ini adalah jalurnya A, B, di sini apa? F ya, ini K, kemudian L, jadi kita tuliskan A, B, F, K, L. Jadi A, B, F, ya, A, B, F, K, L. Oke, benar. Jadi ada, kalau kemungkinan kegagalan ketiga ada berapa lubang itu? Ada 3 lubang ya. 3 lubang, diagonalnya ada 1, 2, oke ada 2 saja, 2 diagonal. Kemudian yang saya sampaikan tadi ada kegagalan, kemungkinan kegagalan keempat. Mungkin saya akan tuliskan di sini karena belum ada ya. Di kegagalan keempat, kemungkinan keempat itu bisa melalui, mungkin saya akan tuliskan langsung A, B, F, K, bukan langsung ke L, tapi merembet ke lubang O. O kemudian baru ke P. Jadi A, B, F, K, O, P. Jadi mulai dari sini, kemudian jalurnya lurus, turun. Artinya di situ ada 4 lubang dan 3 diagonal. 1, 2, 3. Jadi ada 4 lubang dan 3 diagonal. Saya akan bersihkan biar nggak terlalu ribet ya. Jadi ada 4 lubang dan 3 diagonal. Artinya apapun itu, apapun jalurnya, asal dia melalui 3 lubang dan 3 diagonal, dia termasuknya nanti masuk ke kemungkinan keempat. Jadi contoh lain kalau kemungkinan keempat atau mungkin kita kembali lagi ke yang ketiga dulu ya. Tadi yang kedua kan udah ada banyak contohnya, yang ketiga masih belum ada contoh yang lain. Ada contoh jalur kegagalan ketiga itu asal dia 3 lubang dan 2 diagonal. Kita bisa A, B, kemudian F, bukan ke K, tapi ke C, kemudian ke D. A, B, F, C, D. Jadi dia A, B, F, C, D. Itu juga termasuk kegagalan ketiga. Jadi 3 lubang dan 2 diagonal. Sama. Mungkin contoh lain, ya asal itu ya 3 lubang ya bisa I, J, F. Ada nggak? I, J, F, C, D. Itu juga bisa dari sini ke sini. Ada 3 lubang dan 2 diagonal. Atau J, F, K, L. Itu juga 3 diagonal, 2 lubang. Kemudian kalau kemungkinan contoh lain kemungkinan keempat, tadi dia kan ke sini jadi A, B, F, K, O, P ya. Itu bisa juga A, B, F, K, G, H. Juga bisa. Atau mungkin A, B, F, C, G, H. Itu juga bisa. Atau skema yang lain ya, mungkin kayak gini ya. Itu juga bisa, boleh. Asal kemungkinan yang keempat adalah 4 lubang dan 3 diagonal. Kemudian ada nggak sih kemungkinan kelima? Coba kita cek. Oke, mungkin sepertinya sih nggak ada. Tapi kalau misalnya kalian menemukan ada yang lain, kemungkinan yang lain boleh kalian diskusikan di WhatsApp group atau di kolom komentar boleh. Yang jelas ini yang saya lihat sekilas ini ada 4 kemungkinan. Jadi perlu kita kombinasikan semuanya. Jadi kita mulai dari A, B, C, D itu oke kemungkinan pertama. Kemudian A, B, C, G, H atau mungkin A, B, F, G, H itu kemungkinan kedua ya. Jadi ada 3 lubang, 1 diagonal. Kemudian mungkin A, B, F,
KL, kemungkinan ketiga, atau mungkin ada lagi ABFKOP, itu kemungkinan keempat. Jadi yang jelas nggak akan mungkin terjadi misal ya, mungkin kalian, "Gimana Pak kalau misalnya ABFKO kemudian naik begitu?" Nah itu yang nggak mungkin. Jadi nggak mungkin dia polanya, keruntuhannya dia itu naik. Dia pasti mencari ke daerah yang terdekat. Ya, misal ya, maksudnya saya gini, jadi misal dari kemungkinan hancur gagal dari lubang B dulu ya. Jadi lubang B itu yang paling dekat ya, tinggal A atau A, F atau C. Jadi paling dekat ya kemungkinan A ya. Jadi kita mulainya A kemudian B. Kemudian dari B paling dekat itu yang ke bawahnya ya. Kita nggak akan mungkin dari A langsung hancur ke E. Itu nggak mungkin. Jadi mungkin ada habis B ya, kalau nggak C ya F. Misal kita hancurkan, kita taruhkan ke arah F. Kemudian dari F, maka kemungkinannya ada tiga lagi, bisa C, bisa G, atau bisa K. Misal kita taruh ke K. Dari K juga ada tiga kemungkinan kegagalan lagi, jalur kegagalan, bisa mengarah ke G, bisa mengarah langsung ke L, atau ke O dulu. Kemudian misal kita taruh ke O, dari O hanya ada satu kegagalan, yaitu hanya ke jalur P. Bisa nggak hancurnya ke jalur L? Itu yang nggak mungkin karena kegagalan ini mengarah biasanya secara natural mengarah ke daerah yang paling apa namanya dekat, yang paling dekat dengan O ya P ya. Artinya dia pasti harusnya secara natural dia hancur tegak lurus. Oke, itu untuk pola-pola keruntuhan. Saya harap bisa dipahami. Kalau misalnya masih ada yang kebingungan, bisa coba rewind video ini. Kalau misalnya masih bingung, bisa kalian tanyakan atau kita coba diskusi ke WhatsApp group. Oke, itu untuk kemungkinan kegagalan. Sekarang cara perhitungan, ini saya masukkan ke contoh saja. Jadi ada di sini ada pola zigzag. Ini kira-kira seperti itu ya. Ini cuma sketsa. Ukuran baut 22 mili. Jadi ingat kalau kemarin saya ajarkan untuk lubang itu ditambah 2 milimeter untuk kita perbesar lubangnya dan ditambah 2 milimeter lagi untuk keadaan kondisi kerusakan pada lubang. Jadi total ditambah 4. Sekarang menjadi 26 milimeter. Kemudian S tadi ada ini ya, pengaruh diagonal S kuadrat ditambah dengan 4G. Jadi S-nya itu adalah jarak horizontal antar baut, G adalah jarak vertikal antar baut. Jadi nanti karena ini masuk ke pola diagonal ya, nanti itu sebenarnya hampir mirip seperti perhitungan trigonometri biasa. Jadi rumusnya pengaruh diagonal sama dengan S kuadrat dibagi dengan 4G. Jadi ini adalah S, adalah G-nya. Jadi misal seperti ini, ada plat baja dibebani tarik di dua sisinya, jadi ada beban tarik. Kemudian lebarnya 90, tebalnya 10, kemudian ukuran baut 22, maka ukuran lubangnya langsung tambah 4 boleh, sama dengan 26. Asal kalian bisa menjelaskan 4 mili itu awalnya dari mana. Itu harusnya kalian mulai bisa menjelaskan. Kemudian S-nya jarak antar baut horizontalnya dari ini ya, pusat pusat lubangnya itu sama dengan 30 mili, kemudian G-nya itu jarak vertikalnya itu 40 mili. Kemudian ditanya luas neto atau luas penampang bersih. Kemudian yang perlu kita cek itu adalah jenis kegagalannya dulu. Ada kegagalan, kalau di sini sudah saya tuliskan lebih mudah. Jadi ada dua kemungkinan kegagalan. Jadi kegagalan pertama dia melalui satu lubang dan nol diagonal ya, satu lubang, nol diagonal. Yang kedua adalah dua lubang dan satu diagonal. Jadi ada dua seperti ini. Saya mau nulis di mana ya? Oke. Jadi AN saya tuliskan di sini potongan satu ya. Satu. Misal mungkin saya tuliskan satu karena ini nanti udah ada jawabannya. Jadi potongan pertama rumusnya kalau kemarin AN sama dengan AG ya. Jadi AG kemudian dikurangi A baut atau A lubang. Karena di
potongan pertama dia hanya ada satu, ini yang pertama ya. Kenapa dia lobet? Pertama nih yang kedua. Jadi alubang yang pertama, potongan yang pertama itu hanya ada satu, maka kita dan nggak ada pengaruh diagonal, maka nilai AN sama dengan AG-nya 90 dikali dengan 10, ada 900. Kemudian alubangnya ada 26. Oke, mau habis. Dikali dengan tebalnya yaitu 10. Atau kita langsung saja tulis 260. Jadi 900 itu adalah apa namanya, kotornya atau luas penampangnya atau luas penampang platnya. Kemudian alubang itu adalah ya jumlah lubangnya kan satu ya. Jadi diameter lubangnya 26, tebalnya 10, 226 dikali 10, 260. Kalau kita kurangi nanti ketemu berapa ini? 6 ya, 640 benar ya. Oke, 640. Satuannya milimeter pangkat 2. Atau kalau kita bisa tulis seperti ini ya, 90 dikurangi 26 dikali 10. Ketemunya 640. Kemudian untuk yang kedua, rumusnya sama. AN sama dengan AG dikurangi A lubang. Khusus untuk yang kedua, karena ada 2 lubang, nanti A lubangnya dikali 2. Kemudian masih ditambah dengan diagonal, pengaruh diagonal. Jadi AG-nya tadi 900, A lubangnya ada 260, satu lubangnya ya, satu lubang 260, maka kalau 2 berarti berapa? 520. Kemudian masih ditambah dengan pengaruh diagonal yaitu berapa tadi? S2, S kuadrat ya. S kuadrat S-nya berapa S-nya? S-nya 30 per 4 dikali 40 dikali tebalnya 10. Itu nanti akan ketemu luas penampang untuk potongan yang kedua. Kita coba hapus. Oke, ini sama ya, 90. Jadi ini tuh sama dengan ini. Yang saya berikan itu jadi 90 dikurangi 2 kali 26 kali 10 ya. Itu sama dengan 900 dikurangi 520 sama, cuman penulisannya yang agak berbeda. Kemudian selanjutnya ada yang ini adalah pengaruh diagonal. Ada pengaruh diagonal 30 kuadrat dibagi 4 kali 40 dikali tebal. Jadi kalau kita hitung semuanya ketemunya 436,15. Jadi ada kemungkinan satu, ada kemungkinan kedua, maka yang dipakai AN itu adalah yang paling kecil ya. AN dipakai atau mungkin saya tulis sini dipakai AN terkecil. Yaitu yang kedua, yaitu kalau kita bisa tulis AN untuk struktur yang seperti ini. Soal ini itu adalah yang terkecil, soal seperti ini ya. Itu adalah 436,15 mili. Jadi potongan ke satu kita nggak akan gunakan karena apa? Jadi kalau struktur yang seperti ini kita tarik, maka pasti akan terjadi kegagalan kedua. Nggak mungkin terjadi kegagalan pertama. Karena kegagalan kedua itu yang paling kecil ya, atau yang paling istilahnya yang paling rawan terjadinya. Ya rawan yang paling ya yang paling probabilitasnya paling besar ya yang kedua ya, atau yang pasti yang kemungkinan besar terjadi itu adalah yang memiliki luas neto terkecil. Jadi kita cari probabilitas potongannya, potongan 1, 2, 3, atau 4, atau yang seperti yang di awal ini ya. Ada 4 jenis kemungkinan kegagalan, kemudian kita hitung semuanya AN-nya. Jadi AN kegagalan 1 berapa, AN kegagalan 2 berapa, 3 berapa, keempat berapa, baru kita cari yang paling kecil. Jadi ada kesimpulan, yang dipakai adalah AN terkecil yaitu AN berapa, dari 1, 2, 3, 4, atau mungkin ada 5 atau 6. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini kemungkinan kegagalan pertama karena 2 lubang dan 0 diagonal ya tinggal AG dikurangi 2 A lubang. Kemudian kalau kegagalan kedua karena ada 3 lubang, AG dikurangi 3 A lubang ditambah pengaruh diagonal 1 kali pengaruh diagonal. Kalau kemungkinan ketiga, AG dikurangi 3 A lubang ditambah
2 pengaruh diagonal, 2 kali S kuadrat per 30 yang ketiga ya, 2 kali pengaruh diagonal artinya 2 kali S kuadrat per 4G dikali tebal. Kalau keempat ya tinggal AG dikurangi 4 A lubang, kemudian ditambah 3 kali S kuadrat per 4G dikali 10. Itu untuk cara perhitungan luas penampang untuk yang pola pola apa namanya ini, sambungan baut yang pola stagger atau zigzag. Oke, mungkin saya akan cukupkan untuk video kali ini. Mungkin akan saya buatkan nanti untuk perencanaan batang tarik, video untuk perencanaan batang tarik karena ini saya kira cuman sederhana. Mungkin hanya yang ini khusus yang perencanaan batang tarik. Insya Allah nanti selanjutnya mungkin hanya 10 menit atau nggak mungkin 30 menit itu untuk batang tarik. Oke. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.